Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pekalongan, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat peraga matematika yang kami buat, yaitu monolika, monopoli lingkaran matematika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Vika Ida Fitriana. Saya Fadila Pridiani. Dan saya Anita Septianingrum. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Monolika, monopoli lingkaran matematika, merupakan alat peraga matematika berupa permainan monopoli yang digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi lingkaran. Manfaat dari monolika yaitu membantu siswa dalam memahami materi lingkaran dengan mudah, serta mampu memecahkan masalah mengenai materi lingkaran. Alat-alat dalam permainan. Yang pertama yaitu papan permainan yang dilengkapi dengan petak-petak untuk menerangkan tanah bangunan, pajak-pajak, kesempatan, dana umum, dan tantangan. Lalu yang kedua yaitu dua buah dadu yang terbuat dari kertas karton yang dimodifikasi dengan operasi bilangan. Yang ketiga yaitu rumah dengan warna biru dan hotel dengan warna merah. Selanjutnya yaitu satu set kartu dana umum yang berwarna hijau, satu set kartu kesempatan dengan warna pink, dan satu set kartu tantangan dengan warna kuning. Selanjutnya yaitu kartu hak milik tanah bangunan dengan keterangan mengenai kompleks, harga, sewa, dan hipoteknya. Yang ketujuh yaitu uang-uangan permainan dengan berbagai nilai. Yang terakhir yaitu pion yang digunakan sebagai orang-orangan dalam permainan. Cara memainkan alat peraga permainan monopoli lingkaran matematika. Yang pertama, kita membutuhkan persiapan. Papan permainan diletakkan, kemudian kartu dana umum diletakkan terbalik di dalam petak yang tersedia. Begitu juga dengan kartu kesempatan dan kartu tantangan. Tiap pemain mula-mula diberi uang dengan ketentuan 1 lembar 100.000, 2 lembar 50.000, 3 lembar 20.000, 2 lembar 10.000, 2 lembar 5.000, 3 lembar 2.000, dan 1 lembar 1.000. Sisanya diserahkan kepada bank. Pertama, pemain mengocok dadu bergilir. Setelah itu, pion dijalankan bergilir sesuai dengan angka dadu dari petak ke petak menurut arah panah. Pemain berhenti pada petak masuk penjara, tetapi pemain tersebut tidak masuk ke penjara karena permainan belum ada satu putaran. Begitupun dengan petak yang lainnya. Apabila dadu menunjukkan nilai yang sama, maka pemain dapat terus berjalan dan melemparkan dadu kembali. Tetapi apabila pemain melemparkan dadu dan muncul dadu dengan nilai yang sama sebanyak 3 kali, maka pemain harus segera masuk ke penjara. Tiap pemain setelah melalui petak start diberikan uang 20.000 oleh bank. Bila mana seorang pemain terhenti di atas area petak tanah bangunan yang belum dimiliki orang lain dengan cara melempar dadu maupun dengan paksaan kartu kesempatan dan kartu dana umum, pemain tersebut mendapat hak untuk membeli atau tidak tanah tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan oleh bank. Jika pemain ingin membeli petak tanah dan properti pada petak tanah tersebut, pemain harus mengambil kartu tantangan dan pemain harus dapat menjawab pertanyaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu dalam waktu 1 menit. Namun, jika pemain tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka pertanyaan tersebut akan dikembalikan. Dan apabila pemain dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka pemain berhak membeli petak tanah tersebut
beserta dengan properti rumah dan hotelnya sesuai dengan harga kartu hak milik kompleks. Bila mana seorang pemain berhenti di tanah bangunan yang dimiliki pemain lain dengan perantara dadu maupun karena diharuskan kartu kesempatan dan kartu dana umum, pemilik area petak tanah bangunan berhak memungut sewa atas tanah tersebut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan di kartu hak milik. Kemudian, apabila pemain berhenti di atas petak pajak, maka pemain tersebut harus segera membayar pajak yang dikenakan ke bank. Selanjutnya, apabila pemain berhenti di petak kesempatan atau dana umum, maka pemain harus mengambil kartu teratas dari kesempatan atau dana umum. Setelah menaati petunjuk-petunjuk di dalamnya, kartu itu dikembalikan di bawah sendiri. Kemudian, jika pemain berhenti di petak tantangan, maka pemain harus mengambil kartu teratas dari kartu tantangan yang berisi soal-soal mengenai materi lingkaran. Pemain harus dapat menyelesaikan soal tersebut dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 menit. Jika pemain tidak dapat menyelesaikan soal tersebut, maka pemain harus membayarkan denda sebesar 10.000 ke bank. Di waktu bank telah kehabisan rumah untuk dijual kepada pemain, mereka yang hendak mendirikan rumah harus menanti hingga salah seorang pemain mengembalikan kepada bank. Lalu, kalau pembeli lebih dari 1 orang, maka rumah tersebut dilelang. Selanjutnya, apabila menjual harta kekayaan, area petak tanah bangunan yang belum dibangun dapat dijual belikan sebagai transaksi pribadi antara pemain dan pemain dengan harga tak terbatas. Area petak tanah bangunan dilarang dijual belikan bila mana dalam satu tanah bangunan masih terdapat rumah-rumah yang belum dikembalikan kepada bank. Rumah dan hotel dapat dijual kembali kepada bank dengan syarat bahwa bank hanya membeli separuh harga resminya. Mengenai hotel yang dijual, bank hanya membayar separuh harga hotel yang resmi. Hipotek atau tanah digadaikan kepada bank. Harta kekayaan hanya dapat dihipotekkan kepada bank. Harga hipotek itu telah ditetapkan di kartu-kartu hak milik dan bunganya telah ditetapkan 10% dibayar setelah hipoteknya ditebus. Tanah bangunan yang dihipotekkan setelah dioperkan dengan pemain lain dapat ditebus oleh pemilik kartu ini dengan syarat di samping membayar uang hipoteknya juga harus membayar bunganya 10%. Apabila si pemilik gagal menebusnya, ia harus tetap membayar bunga 10%. Bangkrut atau pailit. Pemain dinyatakan bangkrut atau pailit kalau ia tidak dapat melunaskan hutangnya. Segala harta kekayaan harus diserahkan kepada kreditor dan pemain berhenti main. Dalam penyelesaian ini, jika pemain memiliki rumah-rumah atau hotel-hotel harus diserahkan kepada bank. Sebagai gantinya, ia akan mendapatkan uang separuh dari harga pokoknya, di mana uangnya harus dibayarkan kepada kreditor. Kalau seorang pemain tak memiliki uang untuk membayar pajak atau denda maupun hukuman-hukuman, maka bank segera melelang segala kekayaannya dan pemain dinyatakan kalah. Keterangan lain, kalau seorang pemain hutang kepada pemain lain, ia dapat membayar hutangnya berupa uang tunai dan separuhnya lagi dengan kekayaannya. Dalam keadaan ini, pihak kreditor sering membeli kartu hak milik lebih tinggi dari harga hipotek. Maksudnya ialah untuk memblokir pemain lain memiliki lahan bangunan tersebut. Pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila memiliki jumlah uang dan properti yang paling banyak. Kelebihan dari permainan monolika yang pertama,
merupakan aplikasi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, menjadikan siswa aktif, berpikir logis dan kritis, sportif, dan memicu rasa kepuasan, serta meningkatkan semangat dalam diri siswa. Yang ketiga, memotivasi siswa agar lebih menyukai pembelajaran matematika. Yang keempat, membuat siswa belajar lebih giat agar dapat menyelesaikan permainan. Yang kelima, kompetisi antar pemain bermanfaat untuk menjadikan siswa berani dan bertanggung jawab. Yang keenam, siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Yang ketujuh, dapat digunakan sebagai kegiatan pemantapan pemahaman siswa. Yang kedelapan, evaluasi soal-soal yang diberikan dapat dilakukan tanpa membuat siswa terbebani. Yang kesembilan, siswa terlatih dalam menjawab soal dan memecahkan masalah. Kesepuluh, secara tidak sadar, siswa hafal konsep, rumus, dan prosedur operasional dalam memecahkan masalah. Yang kesebelas, menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. Yang ke-12, permainan monolika ini dapat dikembangkan ataupun kembali dimodifikasi dengan pelajaran lain dengan memiliki karakteristik yang sama. Yang terakhir, dapat membantu dan mempermudah guru dalam menyajikan pesan pembelajaran. Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan yang menjadi kelemahan permainan monolika ini. Kekurangan tersebut ialah yang pertama, permainan monolika ini hanya terbatas pada materi lingkaran. Yang kedua, permainan monolika hanya dapat digunakan oleh 4-5 pemain atau siswa. Yang ketiga, permainan monopoli matematika digunakan setelah pemahaman materi lingkaran. Yang keempat, menuntut siswa untuk berpikir cepat dan tanggap. Dan yang terakhir, proses pembuatannya rumit sehingga membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.